Halo, selamat pagi saya ucapkan kepada semua pendengar Mutiara Kebenaran yang saya kasih dalam Tuhan. Selamat siang atau selamat malam kalau Anda mendengarkan ini pada waktu yang lain. Dan saya ucapkan selamat bergabung dalam acara kita kembali. Saya Dr. Stephen Einstein Liao kembali akan mengajak kita mempelajari firman Tuhan bersama secara sistematis. Program Mutiara Kebenaran kita membahas firman Tuhan pasal per pasal. Dan kita sudah sampai kepada pasal 2 Samuel yang ke-13. Jadi ini adalah pertengahan dari kitab ini karena 2 Samuel ada 24 pasal. Kemarin kita sudah, atau sesi yang lalu kita sudah membahas pasal 12 dan kita sudah sampai ke pasal yang ke-13. Ini adalah perpindahan di pertengahan kitab. Dan luar biasa sekali, kita tentu kalau ada mengikuti dari sesi-sesi sebelumnya, ada tahu bahwa kita sudah atau sedang membahas suatu momen yang begitu luar biasa dalam hidup Daud ya. Dan yaitu ketika dia jatuh dalam dosa dengan Batsheba. Boleh dikatakan bahwa semua hal mengenai Daud hampir semuanya positif sebelumnya. Tentu dia ada kesalahan-kesalahan tertentu, namun semuanya itu berada di bawah bayangan dari kesetiaan dia dan dekatnya dia dengan Tuhan dan lain sebagainya. Namun kita diingatkan betapa berbahayanya dosa. Kita sudah lihat itu di pasal 11 ketika Daud tidak menjaga hatinya, tidak bersiap-siap untuk berperang secara rohani, dan dia jatuh ke dalam dosa. Dan di pasal 12, puji syukur ketika dia ditegur oleh Tuhan, dia menyesal dan dia bertobat. Ini tidak gampang dilakukan oleh seorang raja. Dan kita sudah lihat efeknya Tuhan mengampuni dia. Karena sesuai dengan janji firman Tuhan, kalau kita sungguh bertobat kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni kita. Namun, seperti akan kita lihat dari pasal 13 dan selanjutnya, boleh dikatakan setelah pasal 11 dan 12 di mana Daud jatuh dalam dosa, banyak sekali masalah mulai timbul dalam keluarga Daud, dalam kerajaan Daud. Dan itu yang salah satu hal yang Tuhan katakan akan terjadi. Itu adalah salah satu efek dari dosa Daud. Dan kita bisa berkata bahwa kita bisa diampuni dosa-dosa kita, namun efek dari dosa seringkali masih mengikuti. Oke, oleh karena itu kita akan masuk ke dalam 2 Samuel pasal yang ke-13. Ini adalah suatu pasal yang cukup cukup menggetarkan hati ya dalam pengertian kejahatan yang terjadi di dalamnya juga. Dan ini semua adalah efek juga dari apa yang Daud lakukan. Kita akan lihat nanti, tetapi tentu tidak menghilangkan tanggung jawab dari pribadi-pribadi yang terkandung di dalamnya. Oke, sebelum masuk lebih lanjut lagi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan minta pimpinan Tuhan. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu kepada kami. Tuhan, Engkau telah menuliskan suatu sejarah yang real, sejarah yang benar, sejarah yang tepat mengenai apa yang terjadi ribuan tahun yang lalu, Tuhan. Hampir 3.000 tahun yang lalu. Dalam kerajaan seorang yang bernama Daud, yang Engkau kasihi, yang mengasihi Engkau. Dan kami belajar banyak dari dia, baik kehebatannya, baik kesetiaannya. Dan kami juga belajar dari dia ketika dia jatuh dalam dosa. Dan ketika kerajaannya tidak sempurna, ketika keluarganya tidak sempurna. Kami juga mau belajar dari itu semua. Dan Kau yang pimpin kami untuk bisa menggali dan menghidupi kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, kita akan baca pasal 13. Tidak terlalu panjang tapi tidak pendek juga. Ada 39 ayat, jadi lumayan panjang sudah dengan Tuhan. Dan kita langsung mulai saja ayat 1 dan ayat 2. Sesudah itu ya, jadi sesudah peristiwa Daud dengan Batsheba dan lain sebagainya. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik, namanya Tamar, dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar saudaranya itu, sebab anak perempuan itu masih perawan, dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Oke, jadi kita melihat di sini seperti yang Tuhan katakan, Tuhan sudah menubuatkan apa yang menjadi efek dari dosa Daud di pasal 12 ayatnya yang ke-10 dikatakan di sini ya. Pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, katanya di sini. Dan dikatakan di ayat yang ke-11 ya,
Beginilah firman Tuhan bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Jadi masalah akan muncul dari keluarga Daud sendiri. Dan apa yang terjadi di sini? Ya, kita membaca bahwa Absalom, kita diperkenalkan kepada Absalom di pasal 13 ayat 1. Nah, Absalom adalah anak ketiga dari Daud. Kalau kita kilas balik lagi ke 2 Samuel pasalnya yang di awal di situ, ketiga, kita diberitahu nama 3 anak pertama Daud. Yang pertama adalah Amnon, yang akan kita lihat sebentar lagi. Amnon adalah anak dari Ahinoam. Yang kedua adalah Kileab, anak dari Abigail. Nah, Kileab ini nama lainnya Daniel, kalau kita baca di 2 Tawarik. Nah, tapi Kileab atau Daniel ini tidak pernah kita baca tentang dia di dalam Samuel atau di dalam Raja-Raja atau di dalam Tawarik. Jadi, kemungkinan besar dia mungkin mati muda atau lain sebagainya. Intinya dia tidak pernah muncul. Ya, kemudian yang ketiga adalah Absalom, anak dari Maaka. Maaka adalah seorang putri raja, putri dari Raja Gesur katanya di sini, yaitu Talmai. Oke, jadi Absalom adalah anak ketiga, tapi karena Kileab bisa jadi mati muda, secara boleh dibilang secara real dia anak kedua, gitu. Jadi Amnon adalah anak pertama, dan mereka memiliki ibu yang berbeda-beda. Ya, Amnon ibunya adalah Ahinoam, Absalom adalah ibunya adalah Maaka, dan kita melihat bahwa dinamika yang terjadi di sini juga disebabkan karena Daud memiliki banyak istri, kita lihat di sini. Dan selalu ketika seseorang memiliki lebih dari satu istri, lalu punya anak dan lain sebagainya, bisa terjadi hal seperti ini. Sangat mungkin terjadi. Dan ini sudah kita baca di jauh-jauh sebelumnya di kitab Kejadian. Ketika Yakub misalnya dia punya 2 istri dan 2 gundik, jadi 4 total ya. Bahkan sebelumnya waktu zaman Abraham kakeknya, ketika dia harus mengambil Hagar ya, bukan harus tapi harus dalam tanda kutip karena Sarah yang memintanya. Jadi dia mengambil Hagar, lalu apa yang terjadi ketika Hagar melahirkan punya anak, lalu tiba-tiba Sarah melahirkan juga punya anak. Dan terjadi suatu clash di antara bukan saja Sarah dengan Hagar, tapi antara Ismail dengan Ishak juga, saudara Tuhan. Dan di anak-anak Yakub juga terlihat ya bagaimana Yusuf dengan saudara-saudaranya, dan banyak lagi dinamika di sana. Dan ini adalah salah satu cara Tuhan memperlihatkan bahwa ketika kita menyimpang dari desain Tuhan yang adalah monogami, yaitu satu laki-laki dengan satu perempuan yang sudah dibuat oleh Tuhan di Taman Eden, maka kita akan masuk kepada berbagai masalah. Alkitab menunjukkan masalah itu. Setiap kali Alkitab memperlihatkan monogami, itu dilihat sebagai desain Tuhan, tetapi ketika Alkitab memperlihatkan poligami, maka diberitakan bahwa mungkin tidak secara terang-terangan langsung dikatakan ini dosa, tidak semua perikop berkata demikian, tapi ditunjukkan efek buruknya. Oke, dan apa yang terjadi di sini? Absalom punya adik kandung namanya Tamar, jadi mereka ini dari satu ibu, dan ibu mereka adalah Maaka. Maaka ini adalah putri raja, gitu. Dan barangkali ini yang nanti belakangan juga akan membuat Absalom merasa dia yang lebih berhak untuk memerintah, begitu, karena ibunya dari keturunan yang lebih tinggi lah, keturunan bangsawan. Sedangkan Ahinoam bin Israel yang adalah ibunya Amnon, kita tidak tahu apa-apa tentang dia. Dan Ahinoam dinikahi oleh Daud ketika Daud masih lari sana sini dari Saul. Jadi kemungkinan besar Ahinoam bukanlah perempuan bangsawan, kemungkinan besar gitu. Sama seperti Abigail, ya, bekas istrinya Nabal juga bukan perempuan bangsawan bagaimana. Ya, jadi sedangkan ibunya Absalom adalah Maaka yang ada seorang putri raja ya, putri raja Gesur. Jadi Absalom bisa jadi memiliki ambisi dari masa mudanya di sini. Namun ada pemicu di sini, yaitu interaksi antara Amnon dengan Tamar. Dikatakan bahwa Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Oh, saudara Tuhan, kata ini sangat berbahaya ya, jatuh cinta. Karena ada cinta yang bukan benar-benar adalah cinta. Ada cinta yang sebenarnya adalah hawa nafsu. Dan kita akan melihat Amnon memiliki cinta yang sebenarnya adalah hawa nafsu, bukan cinta yang sejati, bukan kasih yang murni. Tetapi banyak orang berpikir demikian. Ya. Sebenarnya yang terjadi adalah dalam bahasa Inggris dikatakan infatuation atau menjadi tergila-gila akan seseorang. Nah, ini adalah salah satu fase yang bisa saja terjadi. Jadi ketika seseorang tergila-gila akan seseorang, jadi dia anggap dia jatuh cinta. Dan ada konsep mengenai cinta yang begitu salah di dalam dunia ini ya. Banyak orang berpikir bahwa cinta itu sesuatu yang
menggerakkan manusia dan manusianya pasif. Jadi cinta bagaikan suatu kekuatan yang menangkap kita dan mengendalikan kita tanpa bisa kita kendalikan. Makanya ada istilah kayak jatuh cinta. Seperti yang banyak dipakai kalau dalam bahasa Inggris dikatakan fall in love. Kalau kita jatuh atau fall in love, itu kan sesuatu yang tidak kita kendalikan ya. Kalau kita jatuh kan bukan kita yang mau jatuh. Biasanya karena ada lubang, karena ada uh, hal yang buat kita terpleset atau hal lainnya, tapi kita jatuh, jadi di luar kendali kita. Dan cinta sering digambarkan seperti itu. Wah, tiba-tiba kayak kesambar petir. Dan ini bahkan konsep ini sudah ada dari zaman dahulu kala di dalam mitologi Yunani. Ya, ada banyak sekali cerita-cerita. Ya misalnya ada dewa Cupid, mungkin sebagian tahu ya dewa Cupid. Pada hari Valentine seringkali digambarkan Cupid sering digambarkan seperti seorang bayi kecil dengan panah cinta begitu, dan siapa yang dia panah dengan cinta ini, maka orang pertama yang dilihat oleh orang yang kena panah itu dia akan jatuh cinta padanya. Ya, ini adalah nonsens sebenarnya tentunya. Ini adalah konsep yang salah tentang cinta dan itu adalah fase tergila-gila, tapi itu bukan cinta yang sejati. Itu bisa melibatkan hawa nafsu, itu bisa melibatkan ketertarikan. Ya, memang kita bisa sangat tertarik pada seorang, tapi cinta atau kasih yang sesungguhnya yang alkitabiah adalah justru bukan itu, melainkan suatu tindakan. Jadi kasih itu dalam bahasa asli Alkitab bisa muncul dalam bentuk kata-kata benda, love, tetapi lebih sering muncul dalam bentuk kata kerja, to love, atau mencintai, mengasihi. Sehingga terutamanya kasih adalah tindakan. Apakah kita mengasihi seseorang terlihat dari tindakan kita, terlepas dari apakah kita tergila-gila dengan dia atau tidak, terlepas dari perasaan kita. Jadi cinta itu bukan hanya perasaan saja. Nah, cinta bisa melibatkan perasaan tentunya. Ya. Ketika saya mengasihi seseorang dengan mendalam, saya bisa punya perasaan yang mendalam juga kepada dia. Tapi itu bukanlah sesuatu yang harus 100% demikian. Artinya begini, saya bisa mencintai seseorang tanpa ada perasaan yang misalnya seperti tergila-gila seperti itu. Ya. Suami istri yang sudah menikah, saya sendiri misalnya ketika saya merekam ini tahun 2023, saya sudah menikah dengan istri saya sudah hampir 15 tahun. Dan kasih kami ya, kasih saya mengasihi dia, dia mengasihi saya dapatkan makin mendalam, walaupun ya tidak seperti orang pacaran mungkin ya, yang misalnya wah kayak jantung berdebar-debar ya, keringat dingin atau lain sebagainya kalau ketemu. Kadang-kadang ngeliat orang muda sekarang kan ini ya gila-gila juga seperti itu ya. Tidak seperti itu, namun ada kasih yang mendalam, ada perasaan yang mendalam. Nah, kita disuruh untuk mengasihi musuh kita. Nah, kalau kita mengasihi musuh kita, kita tidak perlu berpikir, wah tapi saya nggak punya perasaan terhadap dia. Namanya saja musuh gitu kan. Saya tidak punya perasaan. Bahkan kalau ada perasaan pun perasaan yang sebaliknya, perasaan yang negatif. Ya, tetapi ingat bahwa kalau kita mengasihi seorang, terlepas dari perasaan kita, kita bisa melakukan tindakan kasih kepada orang tersebut. Gitu ya. Nah, jadi kita melihat di sini, Amnon bin Daud jatuh cinta kepada Tamar yang nanti kita akan lihat ternyata ini bukan cinta yang sejati, ini adalah hawa nafsu. Ya. Oke, ayat yang kedua, hati Amnon sangat tergoda sehingga jatuh sakit karena Tamar, dan kita tidak menyangkal bahwa perasaan bisa sangat menggerakkan seseorang, bahkan bisa membuat seseorang sakit dan lain sebagainya. Amnon bukan orang pertama dan bukan orang terakhir yang sakit karena dia tergila-gila akan seseorang. Ya. Dan dia jatuh sakit karena Tamar saudaranya itu. Dan ingat, dia adalah saudara tiri karena dia punya ibu yang berbeda dari si Tamar dan si Absalom ini. Ayah mereka sama, yaitu Daud tentunya. Jadi katakan sini, dia jatuh sakit karena Tamar saudaranya itu, sebab anak perempuan itu masih perawan, dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Nah, ini sangat menarik sekali. Sebab anak perempuan itu masih perawan, jadi Tamar menjaga dirinya dengan baik, dan Amnon, ya, menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Nah, kita tidak jelas apa maksudnya di sini, melakukan sesuatu terhadap dia. Apa yang Amnon maksudkan di sini? Apakah Amnon terbiasa berlaku tidak benar terhadap perempuan-perempuan lain? Ya, sepertinya ada suatu indikasi seperti itu di sini. Dan kita bisa membayangkan Amnon adalah anak yang paling pertama dari Daud, jadi dia adalah putra mahkota. Kalau misalnya terjadi apa-apa, ya secara default Amnon akan naik tahta untuk menggantikan bapaknya. Dan mungkin karena itu dia memiliki kuasa yang besar. Dan oleh karena itu dia menjadi sewenang-wenang. Kalau kita akan melihat nanti, Daud rupanya
bukanlah seorang ayah yang uh, teladan dalam mendidik anak-anaknya begitu. Dan Amnon bisa jadi adalah seorang laki-laki yang sudah terbiasa mendapatkan perempuan dan mempermainkan perempuan, boleh dikatakan demikian. Tetapi terhadap Tamar yang adalah saudara dia sendiri, tentu seorang putri raja yang masih perawan pula, ya Amnon tidak bisa berbuat apa-apa terhadap dia karena Tamar memiliki status dan lain sebagainya. Apalagi uh, Amnon juga mungkin berpikir bahwa dia tidak bisa menikahi Tamar secara resmi karena ada aturan di dalam hukum Taurat. Nah, sebelum hukum Taurat diberikan, memang ada tokoh-tokoh tertentu yang menikah dengan saudara tiri mereka. Contohnya, misalnya Abraham sendiri. Abraham menikah dengan Sarah, dan belakangan kita tahu bahwa Sarah adalah ya, adiknya Abraham juga, anak dari bapaknya tapi dengan lain ibu. Nah, pada zaman Abraham, hal itu masih diperbolehkan. Hal itu masih tidak dilarang. Tapi dalam hukum Taurat, setelah Tuhan menurunkan hukum Taurat, kita tahu bahwa Tuhan sudah melarang itu. Salah satu ayat yang dengan jelas menegaskan ini ada di dalam Imamat 18 ayat 9, misalnya dikatakan di situ, mengenai aurat saudaramu perempuan, anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, janganlah kau singkapkan auratnya. Jadi cukup tegas di sini, baik anak ayah maupun anak ibu. Jadi bisa saudara tiri dari ayah atau saudara tiri dari ibu, dua-duanya tidak boleh. Dan Alkitab memakai eufemisme di sini, tidak boleh kau singkapkan auratnya di sini. Berarti tidak boleh dinikahi begitu. Tetapi ini juga istilah menyingkapkan aurat yang disamakan dengan menikahi, memberi kita tahu juga bahwa memang laki-laki dan perempuan sewajarnya tidak melihat ketelanjangan masing-masing selain dari pasangan kita, selain dari orang yang kita nikahi. Karena menyingkapkan aurat atau melihat ketelanjangan seseorang itu adalah hak orang yang menikah, saudara kasih Tuhan. Nah, kita hidup di zaman yang sangat aneh tentunya sekarang, di mana perempuan-perempuan terutama ya di programming, dipropagandakan untuk menelanjangi diri mereka secara publik ya, dengan pakaian mereka yang tidak senonoh sebenarnya ya, pakaian yang sangat terbuka, dan ini dalam berbagai cara, saudara kasih Tuhan ya. Pakaian yang semakin minim ya, tank top ya, bahkan bikini dan lain sebagainya, itu apa itu, saudara kasih Tuhan? Itu adalah ketelanjangan, saudara kasih Tuhan. Dan banyak orang, saya sangat heran ya, bikini itu kan sebenarnya kayak pakaian dalam sebenarnya. Itu kayak BH dan celana dalam sebenarnya. Kalau Anda misalnya disuruh pergi ke sekolah dengan bikini, mungkin saya yakin semua perempuan akan menolak karena merasa, wah, ini gila ya, atau Anda pergi kerja ke kantor pakai bikini ya, Anda akan merasa risih, semua orang akan melihat Anda sangat aneh. Tapi yang saya heran adalah kenapa itu menjadi oke kalau Anda pergi ke kolam renang. Ya, dan itu ada status standar ganda di situ. Kalau Anda pergi ke kolam renang lalu pakai bikini, atau pergi ke pantai Anda pakai bikini dan lain sebagainya, lalu dianggap tidak apa-apa. Ini kan kita sedang, tapi kenapa berbeda tempat tapi yang dipertontonkan hal yang sama, saudara kasih Tuhan, sebenarnya. Jadi sebenarnya sangat tidak konsisten sekali, dan mestinya yang konsisten adalah jangan menunjukkan ketelanjangan. Dan bukan hanya masalah tanpa ada pakaian, tapi pakaian yang terlalu ketat itu juga adalah menunjukkan ketelanjangan sebenarnya. Kalau Anda bisa membayangkan tubuh seseorang kalau dia memakai pakaian yang langsung menempel ke kulit dan ketat mencetak seluruh tubuhnya, maka itu sama juga memperlihatkan semua lekuk tubuh sebenarnya begitu. Dan ini juga adalah sebenarnya menunjukkan ketelanjangan. Dan kita baca di dalam Alkitab bahwa menyingkapkan aurat atau melihat ketelanjangan seseorang itu sebenarnya adalah tindakan suami dan istri sebenarnya. Di dalam pernikahan itu hal yang baik karena suami istri mereka intim, mereka dipersatukan dalam pernikahan, mereka saling memiliki satu dengan yang lain. Jadi suami istri boleh indah bahkan untuk saling menikmati ketelanjangan satu dengan yang lain. Tetapi di luar dari pernikahan, ya, ini tidak demikian. Jadi kita tidak berkata bahwa tubuh manusia itu memalukan, tidak. Tubuh manusia itu indah, tetapi kita simpan, ya, bagian yang intimnya kita simpan untuk pasangan kita, begitu. Ya, jadi di situ sangat menarik saja, ya, bahwa hukum Taurat melarang menyingkapkan aurat saudara tiri kita, baik dari ayah, baik dari ibu. Dan kalau kita kembali ke 2 Samuel pasal 13,
Makanya Amnon menganggap mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia, baik secara resmi maupun secara tidak resmi. Oke, kita baca lagi ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab anak Simea, kakak Daud. Yonadab itu seorang yang sangat cerdik. Katanya kepada Amnon, "Hai anak raja, mengapa engkau demikian merana setiap pagi? Tidakkah lebih baik engkau memberitahukannya kepadaku?" Kata Amnon kepadanya, "Aku cinta kepada Tamar, adik perempuan Absalom, saudaraku itu." Lalu berkatalah Yonadab kepadanya, "Berbaringlah di tempat tidurmu dan berbuat pura-pura sakit. Apabila ayahmu datang menengok engkau, maka haruslah engkau berkata kepadanya, 'Izinkanlah adikku Tamar datang memberi aku makan.' Apabila ia menyediakan makanan di depan mataku, sehingga aku dapat melihatnya, maka aku akan memakannya dari tangannya." Oke. Nah, cerita ini mestinya stop sampai di sini, sampai di ayat 2 ya, bahwa Amnon tergila-gila akan saudarinya, namun dia tidak bisa melakukan apa-apa, dan sudah stop sampai sana, dia lama-kelamaan melupakan Tamar dan menemukan wanita lain. Namun ternyata tidak demikian. Namun ternyata cerita ini berbelok ke arah yang sangat gelap sebenarnya di sini, karena kita akan melihat suatu serangan seksual dan lain sebagainya. Namun semua itu diprediksikan pada apa yang dikatakan di ayat yang ketiga, Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab. Nah, Yonadab ini sebenarnya adalah sepupunya Amnon sendiri, katanya anak dari Simea. Simea adalah saudaranya Daud, saudara abangnya, begitu. Dan dia adalah seorang yang sangat cerdik, dikatakan. Nah, tapi bagaimana dia menggunakan kecerdikannya ini? Ini sangat berbahaya sekali. Dan dia mempunyai seorang sahabat di sini. Dan ketika Amnon murung, Yonadab yang cerdik dalam tanda kutip langsung menyadari, oh ini ada sesuatu yang mungkin dalam pergumulan, mungkin dia sedang pusing tentang sesuatu, dan akhirnya tanya, akhirnya muncul bahwa oh ternyata Yonadab memahami bahwa Amnon tergila-gila akan Tamar. Dan kalau misalnya Yonadab adalah teman yang baik, apalagi teman yang mengerti firman Tuhan, mestinya dia apa yang dia katakan kepada Amnon? Mestinya dia berkata kepada Amnon, ya lupakan saja, masih banyak perempuan yang lain. Dia adalah adikmu sendiri, dan hukum Taurat tadi sudah kita baca di Imamat, kemudian ada di tempat-tempat lain lagi ya, di Ulangan pasal 27 juga. Tadi di Imamat pasal 18 sudah melarang, hukum Taurat melarang adanya hubungan suami istri antara saudara dengan saudara tiri. Ya, itu sudah dilarang. Dan mestinya Yonadab kalau dia seorang sahabat yang baik, dia mengatakan itu. Namun tidak. Yonadab, ya, dan kita tidak tahu persis apa maksudnya memberikan nasihat seperti ini. Ya, kita bisa berpikir antara dua kemungkinan ya. Apakah Yonadab dari awal sudah punya maksud buruk ya dalam istilahnya nasihat dia kepada Amnon di sini? Karena dia bilang, oke, gini saja. Intinya Yonadab membantu Amnon menciptakan suatu kesempatan di mana dia bisa berduaan dengan Tamar, begitu. Taktiknya adalah dia harus pura-pura sakit, kemudian dia akan minta kepada bapaknya untuk mengizinkan Tamar untuk bikin makan. Nah, nanti kalian akan punya kesempatan untuk berdua. Tetapi apa yang akan Amnon lakukan kalau dia sudah berdua dengan Tamar? Nah, ini tidak jelas apa yang dimaksud oleh Yonadab di sini. Apakah Yonadab dari awal sudah memang berpikir bahwa dia sudah tahu bahwa Amnon akan melakukan sesuatu yang jahat, ataukah Yonadab tidak tahu dan Yonadab hanya memberikan suatu setting gitulah, atau memungkinkan si Amnon ini ketemu dengan Tamar begitu. Teks tidak dengan jelas memberitahu kepada kita maksud awal dari Yonadab memberikan nasihat ini. Tetapi yang jelas nasihat yang diberikan adalah nasihat yang buruk, karena mestinya Amnon tidak boleh di-encourage, didorong di dalam impuls kegila-gilaan dia ini terhadap Tamar, karena ini tidak sehat, ini tidak benar, dan toh hubungan ini dilarang di dalam hukum Taurat. Dan demikianlah kita melihat bahwa begitu banyak orang, begitu banyak anak muda, mereka mulai di dalam perjalanan dosa itu adalah karena mereka memiliki teman yang salah, atau mereka mendapatkan nasihat yang salah dari seorang teman gitu. Nah, teman itu bisa sangat positif sebenarnya. Ada teman yang sangat indah, saudara yang sangat indah. Kita bisa melihat contohnya Daud dan Yonatan. Dan mereka sangat indah karena mereka saling menguatkan satu dengan yang lain dalam Tuhan. Ya, kita masih ingat di 1 Samuel ketika Daud lari sana sini dari Saul, mungkin putus asa, mungkin sudah capek. Yonatan datang menguatkan kepercayaan Daud kepada Tuhan. Nah, ini adalah teman yang baik, saudara. Jadi teman yang bisa menguatkan kita dalam Tuhan, teman yang mengingatkan kita akan kebenaran,
Nah, dalam Amsal dikatakan ada sahabat yang lebih dekat daripada saudara. Nah, ini adalah sahabat-sahabat yang indah. Dan setiap orang memerlukan sahabat seperti ini di dalam hidupnya. Tetapi ada juga banyak sekali sahabat atau teman yang justru membuat kacau. Yang merusak, yang memberikan dorongan ke arah yang salah. Yonadab adalah contoh yang sangat sempurna mengenai hal ini. Karena dorongan Yonadab, karena nasihat dia, karena Yonadab berpikir saya mau membantu teman saya mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, apalagi kita tadi sudah melihat bahwa Amnon sebagai putra mahkota, dia sudah terbiasa mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan Yonadab mungkin sudah terbiasa untuk istilahnya menservis Amnon, ya, menolong Amnon untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi di sini sebenarnya Amnon membutuhkan seorang sahabat yang berani berkata kepada dia, Amnon, sudahlah, lupakanlah. Ini salah, ini tidak benar. Ini hanya ketergila-gilaan sementara saja. Kamu akan lewat dan lebih baik kamu cari perempuan lain, istri yang benar, yang dari tempat lain. Namun tidak, Amnon diberikan oleh Yonadab nasihat yang seperti itu. Ya, jadi sekali lagi kita harus berhati-hati. Kalau Anda adalah seorang muda, ya, Anda seorang muda, mungkin Anda SMP, SMA atau kuliah dan sebagainya, hati-hati memilih teman-teman kita. Saya tidak katakan bahwa kita tidak boleh bergaul. Saya mencoba bergaul dengan siapa saja. Ya, saya dulu kuliah dan segala macam. Saya berteman dengan semua orang, ya, yang tidak seiman dengan saya juga banyak sekali karena saya sekolah di negeri. Dan itu tidak masalah, saudara-saudara. Tetapi siapa yang kita biarkan untuk mempengaruhi kita? Nah, siapa yang kita biarkan mempengaruhi kita? Makanya di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama dikatakan situ, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya. Apakah nasihat Yonadab di sini fasik? Sekali lagi kita tidak tahu apa maksudnya Yonadab di sini. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Hati-hati saudara, betapa banyak orang muda yang mulai merokok karena temannya. Hampir tidak ada orang yang akhirnya menjadi perokok karena dirinya sendiri. Kenapa? Karena Anda coba merokok dengan diri sendiri, Anda itu tidak enak, saudara-saudara. Orang yang pertama kali merokok itu batuk-batuk, dia akan merasa paru-paru dia nggak enak, itu barang yang pahit, itu barang yang pokoknya nggak enak lah. Nah, tetapi kenapa banyak orang terus merokok? Karena dia ada social pressure, ada tekanan sosial, dia harus fit in, dia harus bisa masuk dalam kelompok itu dan lain sebagainya. Akhirnya dia merokok terus, akhirnya lama-lama jadi enak, jadi ketagihan. Demikian juga dengan alkohol, ya, bir atau alkohol, whisky semacam itu sebenarnya tidak enak, secara objektif tidak enak, saudara-saudara. Itu dan ya kita berkata bahwa kenapa orang akhirnya terus-terusan di situ, ya karena sekali lagi ada tekanan sosial, dia harus masuk ke dalam kelompok dan lain sebagainya. Jadi berhati-hati. Narkoba juga demikian, ya, tato segala macam, banyak sekali barang, saudara. Termasuk yang tadi kita singgung, masalah baju yang dipakai. Kenapa perempuan-perempuan pakai baju seperti itu? Ya sekali lagi karena ada tekanan dunia, tekanan sosial, gitu kan, untuk tampil menonjolkan sesuatu. Karena mereka diajar seperti itu oleh kelompok mereka. Jadi lingkungan kita, teman-teman kita akan sangat mempengaruhi kita. Oleh karena itu dalam 1 Korintus pasal 15, Paulus memperingatkan bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Oke, coba kita baca sekarang ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Sesudah itu berbaringlah Amnon dan berbuat pura-pura sakit. Ketika raja datang menengok dia, berkatalah Amnon kepada raja, izinkanlah adikku Tamar datang membuat barang 2 kue di depan mataku supaya aku memakannya dari tangannya. Lalu Daud menyuruh orang kepada Tamar ke rumahnya dengan pesan, pergilah ke rumah Amnon kakakmu dan sediakanlah makanan baginya. Maka Tamar pergi ke rumah Amnon kakaknya yang sedang berbaring-baring. Lalu anak perempuan itu mengambil adonan, meremasnya dan membuat kue di depan matanya. Kemudian dibakarnya kue itu. Sesudah itu gadis itu mengambil kuali dan mengeluarkan isinya di depan Amnon, tetapi ia tidak mau makan. Berkatalah Amnon, suruhlah setiap orang keluar meninggalkan aku. Lalu keluarlah setiap orang meninggalkan dia. Lalu berkatalah Amnon kepada Tamar, bawalah makanan itu ke dalam kamar supaya aku memakannya dari tanganmu. Tamar mengambil kue yang disediakannya itu lalu membawanya kepada Amnon kakaknya ke dalam kamar. Ketika gadis itu menghidangkannya kepadanya supaya ia makan, dipegangnya lah gadis itu dan berkata kepadanya, marilah tidur dengan aku, adikku. Oke, jadi Amnon akhirnya melaksanakan rencana yang disuguhkan kepada dia oleh Yonadab sepupunya itu. Dia pura-pura sakit dan rupanya baik Yonadab maupun Amnon bisa memprediksikan respon dari Daud di sini.
bahwa Daud akan mengunjungi dia, itu sih baik ya. Kalau anaknya sakit, Daud akan datang mengunjungi, itu saya rasa hal yang normal. Tetapi mereka bisa memprediksikan bahwa Daud akan mengabulkan permintaannya Amnon mengenai Tamar, meminta Tamar datang membuat kue. Yang sebenarnya cukup aneh ya, karena saya yakin Amnon punya banyak pelayan yang bisa membuatkan dia kue. Ya. Jadi apa urusannya dengan Tamar di sini datang membuatkan dia kue? Tetapi sepertinya Daud adalah seorang ayah yang memanjakan anak-anaknya. Dan kita lihat itu dalam kasus bukan hanya Amnon, dalam kasus Absalom, kemudian belakangan dalam kasus Adonia juga. Ya, jadi apalagi Amnon sebagai putra mahkota, sebagai anak pertama, dia sudah terbiasa dimanjakan oleh bapaknya, apa saja dituruti. Dan Daud kurang ada kepekaan di sini. Dan dia akhirnya dimanipulasi. Dia dimanipulasi oleh anaknya, oleh keponakannya sendiri, oleh Yonadab di sini, oleh Amnon, untuk menyuruh Tamar datang, begitu. Dan Tamar datang, dia membuat kue dan lain sebagainya. Ya. Dan saya yakin Tamar tidak berpikir aneh-aneh awalnya. Tetapi sambil kita membaca ayat-ayat ini, kita bisa merasakan ya semakin berbahayanya tindakan yang diambil oleh Amnon dan semakin berbahayanya posisi Tamar, di mana dia mau Tamar datang sendiri secara pribadi. Kemudian ayat yang ke-9, suruhlah setiap orang keluar meninggalkan aku. Nah, ini menggarisbawahi satu hal lain di mana dosa seringkali adalah hal yang hampir semua orang tahu. Ketika ada dosa, hampir semua orang tahu itu dosa. Dan orang tahu bahwa itu hal yang memalukan. Oleh karena itu dosa paling enak, paling at home itu di dalam kegelapan. Alkitab sering memakai istilah kegelapan, ya, kegelapan di mana dosa itu bisa bersembunyi, tidak dilihat oleh orang. Padahal kita harus selalu tahu bahwa Allah yang adalah sumber segala terang, dia melihat segala sesuatu. Namun ketika manusia sendirian, ya, dikatakan di sini, suruhlah setiap orang keluar meninggalkan aku. Ketika seseorang itu sendirian dan lain sebagainya, dia ada kecenderungan untuk berpikir tidak ada orang yang melihat saya dan saya bebas berbuat dosa. Dan ini adalah salah satu tantangan dan godaan yang kita harus berhati-hati. Dan oleh karena itu, saudara-saudara, kita harus saling menjaga. Ya, ketika Kain bertanya, apakah aku penjaga saudaraku? Sebenarnya jawabannya adalah, ya, kamu adalah penjaga saudaramu. Ya. Dan bagi yang sudah suami istri, saling jaga satu dengan yang lain. Ya, saling mengingatkan satu dengan yang lain agar tidak jatuh ke dalam dosa. Nah, Amnon di sini sayang sekali, mestinya Yonadab temannya mengingatkan dia untuk tidak berdosa, tapi di sini Yonadab malah merancang ini settingan sehingga Amnon, ya, kita lihat di sini sangat-sangat siap untuk jatuh dalam dosa. Dan benar saja, setelah itu dia suruh Tamar masuk ke kamarnya, dan akhirnya di ayat 11 dikatakan dia pegang gadis itu, berkata padanya, marilah tidur dengan aku. Oh, saudara Tuhan. Andai kata Tamar setuju pun, ini sudah hal yang sangat salah sekali. Karena kalau Tamar setuju, berarti mereka melakukan hubungan intim, ya, bukan suami istri. Ya, ini merupakan, kalau dalam bahasa Inggris disebut fornication, atau seks sebelum nikah, saudara Tuhan. Ya, fornication, itu di luar dari firman Tuhan. Selain itu adalah suatu sejenis incest, karena mereka masih saudara, walaupun saudara tiri. Jadi seandainya Tamar setuju pun, ini sudah merupakan suatu kesalahan besar, saudara Tuhan. Sudah di luar dari desain Tuhan. Dan betapa saudara, apalagi nanti kita akan lihat, baca di ayat-ayat selanjutnya bahwa Tamar tidak setuju. Ya, Tamar tidak setuju. Coba kita lihat sekarang ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke ini ya, yang ke-16. Coba kita lihat di sini. Tetapi gadis itu berkata kepadanya, tidak kakakku, jangan perkosa aku, sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel, janganlah berbuat noda seperti itu. Dan aku, kemanakah aku bawa kecemaranku? Dan engkau akan dianggap sebagai orang yang bebal di Israel. Oleh sebab itu, bicaralah dengan raja, sebab ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu. Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya, dan sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosanyalah dia, lalu tidur dengan dia. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu, bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, bangunlah, enyahlah. Lalu berkatalah gadis itu kepadanya, tidak kakakku, sebab menyuruh aku pergi adalah lebih jahat daripada apa yang telah kau lakukan kepadaku tadi. Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan dia. Oke, saudara-saudara, kita melihat di sini suatu tragedi yang luar biasa di sini ya. Membaca ayat-ayat ini saja,
menyayat hati karena suatu kejahatan besar terjadi di sini, yaitu kejahatan pemerkosaan, di mana seorang laki-laki karena kekuatan fisiknya, kita baca di sini karena dia lebih kuat daripadanya, memaksa seorang perempuan yang lebih lemah dan memperkosa dia. Ya, mengambil keintiman dari seorang perempuan yang sangat-sangat bertentangan dengan desain Tuhan. Dan ini semata-mata adalah hawa nafsu. Ini semata-mata adalah birahi yang tidak berbeda dengan birahi uh, binatang bahkan. Ya, karena apa? Tuhan mendesain keintiman sebagai hal yang indah untuk saling diberikan. Ya, saling diberikan. Kalau kita baca di 1 Korintus pasal 7, suami istri di dalam pernikahan yang Tuhan ciptakan, ya, bahkan saling memberikan. Katanya seorang suami tidak lagi berkuasa atas tubuhnya, tapi dia memberikan kuasa itu kepada istrinya. Jadi seorang suami memberikan dirinya kepada istrinya. Dan seorang istri tidak berkuasa atas tubuhnya, memberikannya dengan sukarela kepada suaminya. Dan di situ ada suatu keindahan yang luar biasa, ada kasih sayang yang mesra, ada hal yang indah di situ. Dan Tuhan menciptakan keintiman sebagai hal yang indah. Namun apa yang terjadi dalam pemerkosaan adalah sudah setara dengan suatu penyerangan terhadap pribadi seseorang, ya, penyerangan terhadap pribadi dia yang sangat mendalam, perusakan terhadap seseorang, ya, itu tidak lebih baik daripada kita memukuli seseorang habis-habisan, kita bikin dia babak belur dan lain sebagainya. Um, itu sama dengan itu, saudara Tuhan. Bahkan lebih parah lagi, ya. Dan kita melihat tidak ada kesalahan si Tamar di sini. Ya, kadang-kadang ketika seseorang diperkosa, ya, ada sebagian orang yang berpikir jangan-jangan ini salah saya, gitu. Jangan-jangan ini salah saya. Ya. Tetapi bukan. Ketika seseorang diperkosa itu bukan salah dia. Itu bukan salah dia. Tindakan pemerkosaan bukanlah salah orang yang diperkosa, begitu. Bukan itu. Ya, walaupun bisa nggak seseorang melindungi dirinya sendiri lebih, ya itu percakapan untuk lain kali lagi. Bisa, ya tentu misalnya kita bilang sama, kalau kita punya seorang anak perempuan, kalau saya punya anak perempuan, tentu saya akan berkata kepada saya, jangan pergi ke tempat ini. Ya, misalnya tempat yang saya tahu rawan, misalnya, gitu kan? Tempat yang saya tahu rawan, misalnya. Oh, jangan pergi ke daerah situ, karena di situ banyak penjahat, ya. Sah-sah saja bagi saya untuk berkata demikian, begitu, karena ya saya ingin melindungi anak saya dan saya tahu bahwa ada penjahat di luar sana, gitu. Jadi saya akan berkata kepada dia, hati-hati. Ya. Jadi ketika orang tua kasih tahu anak perempuannya, jangan pergi ke bar, jangan pergi ke diskotik, ya, jangan pergi ke tempat-tempat yang kita tahu ada penjahat atau berpotensi ada penjahat banyak di situ. Ya, maka itu adalah hal yang wajar. Bukan berarti kalau misalnya terjadi apa-apa kepada seorang perempuan, lalu itu berarti itu salah perempuan itu. Kita tidak berkata demikian. Ya, sama seperti misalnya begini, kalau rumah saya kecurian, ya, itu bukan salah saya. Gitu. Bukan salah saya, itu sepenuhnya salah pencurinya. Tetapi bisa saja saya kurang berjaga-jaga. Misalnya saya pergi keluar dari rumah, pintunya saya buka lebar-lebar, tidak saya kunci. Nah, itu kan mengundang orang jahat. Nah, tentu yang bersalah atas pencurian adalah pencuri itu. Gitu. Pencuri itu yang bersalah. Ya, pencuri itu yang bersalah. Um, saya tidak bersalah atas pencurian itu. Tapi kita tahu bahwa kita hidup di dunia yang jahat, penuh dengan kejahatan. Oleh karena itu bodohlah kita kalau kita tidak mengambil tindakan berhati-hati. Ya, kalau kita tidak berjaga-jaga. Ya. Oleh karena itu, saya sering kadang-kadang sangat aneh sekali ya dengan messaging atau pesan-pesan yang disampaikan oleh sebagian orang, ya terutama oleh feminis-feminis yang radikal. Karena mereka berkata bahwa, oh, apa pemerkosaan itu ya, salahnya ini si pemerkosa itu kita setuju, ya kita setuju. Tapi yang kita tidak setuju adalah mereka lalu tidak mau atau tidak setuju mengajarkan perempuan untuk berjaga-jaga gitu. Nah itu yang kita tidak setuju gitu. Karena di sebagian lingkungan liberal mereka tidak mau menolak suatu pengajaran atau ajakan bagi perempuan untuk berjaga-jaga. Gitu. Kalau misalnya saya berkata, kamu seorang perempuan, kalau kamu ke sana cobalah ditemenin oleh laki-laki. Itu adalah hal yang positif karena apa? Saya tahu ada bahaya di situ. Saya mau memberikan Anda pelindung. Tapi bagi kaum feminis radikal, dia tidak mau perempuan itu disuruh berjaga-jaga gitu, menjaga penampilan dia, menjaga dia pergi kemana, tempat yang berbahaya harus hati-hati. Mereka seperti sangat naif sekali. Mereka berkata pokoknya, oh itu salah pemerkosa. Jadi
Kalau saya jalan ke sana kemari dengan tidak ada jaga apa-apa, ya lalu saya diperkosa, itu kan salah pemerkosa. Setuju, setuju itu adalah salah pemerkosanya. Tapi kan daripada kejadian gitu, ya lebih baik kita berjaga-jaga gitu kan. Nah, seperti Tamar di sini. Tadi saya katakan, Tamar tidak ada salahnya di sini dan dia tidak bisa berjaga-jaga gimana juga karena dia sudah disuruh bapaknya, mungkin dia tidak pernah mengira bahwa ini kakaknya sendiri loh. Ini orang yang dekat dengan dia, ini Amnon, ya, ini adalah abang dia, abang tiri dia. Dan dia berargumentasi dengan Amnon di sini, ya. Jangan kakakku, katanya, ya, jangan kakakku. Orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Nah, tetapi ada satu footnote di sini, satu tanda asterik. Orang tidak berlaku seperti ini di Israel. Ya. Tetapi baru saja, belum lama yang lalu, bapak dia sendiri, Daud, melakukan perzinahan. Melakukan perzinahan, bahkan membunuh si uh, uh, suaminya Batsheba, yaitu Uria. Jadi kita melihat dari mana Amnon bisa mendapatkan apa ya, impuls seperti ini, mendapatkan suatu, kenapa dia bisa jadi seperti ini. Nah, tentu Amnon sendiri sangat-sangat, dialah yang paling bertanggung jawab. Namun contoh teladan dari Daud, ya. Jadi bagaimana Daud dari poligami dia, Amnon bisa melihat bahwa Daud tidak memperlakukan perempuan sebagaimana mestinya. Ya. Kalau kita memperlakukan perempuan, kalau laki-laki mau memperlakukan perempuan sebagaimana mestinya yang Tuhan desain, dia tidak akan berpoligami. Gitu. Jadi Daud tidak memperlakukan perempuan, istri-istrinya itu, ya, padahal dia punya istri yang baik, ya. Salah satunya, ya, kita nggak tahu yang lain, tapi minimal kita tahu Abigail. Abigail adalah seorang perempuan yang bijaksana. Tapi Daud malah mengambil istri-istri yang lain. Ketika anak-anak Daud, ya, seperti Amnon melihat perilaku ayahnya, belum lagi perilaku dia terhadap Batsheba dan lain sebagainya, maka itu membuat dasar, memberikan fondasi bagi mereka untuk melakukan yang lebih buruk lagi. Nah, oleh karena itu, ini bisa menjelaskan mengapa, ya, ada ayat Alkitab yang berkata bahwa Tuhan adalah Tuhan yang membalaskan kesalahan bapak-bapak kepada anak-anaknya sampai kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat. Mungkin Anda pernah membaca ayat seperti itu. Contohnya di Keluaran 20 ayat 5 dikatakan, Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Sedangkan di ayat lain ada yang berkata, misalnya di Yeskiel Tuhan berkata, siapa yang berdosa dia akan aku hukum. Kalau bapak berdosa, sedangkan anaknya adalah anak yang benar, maka aku akan hukum bapaknya saja. Sebaliknya, ya, kalau misalnya yang bapaknya yang orang benar dan anaknya yang bersalah, maka Tuhan akan hukum anaknya saja. Jadi kenapa di Yeskiel seolah Tuhan tanggung jawab pribadi, tapi di Keluaran 20 ayat 5 dan di tempat-tempat lain, ya, dikatakan bahwa Tuhan membalas kepada anak-anaknya. Nah, pernyataannya adalah seperti ini. Jadi harmonisasinya adalah bahwa Tuhan tentu akan menuntut tanggung jawab pribadi. Namun, ketika seseorang berdosa, maka seringkali, kebanyakan kalinya itu berefek kepada keturunannya, karena contoh teladan dia yang buruk mempengaruhi keturunannya untuk juga menentang Tuhan, sehingga mendatangkan hukuman Tuhan kepada keturunan-keturunan yang selanjutnya. Gitu. Tetapi kalau atas kasih karunia, keturunan selanjutnya ada yang bertobat dan mengikuti Tuhan, maka Tuhan tentu akan memberkati pribadi yang berbalik kepada Tuhan itu. Gitu. Jadi sangat jelas sekali, ya, saudara kasih Tuhan. Dan ini memberikan suatu peringatan kepada kita bahwa tindakan kita bukan hanya berpengaruh pada diri kita sendiri. Tindakan kita, contoh teladan yang kita lakukan akan berpengaruh kepada anak cucu kita. Karena teladan kita, ya, yang kadang-kadang kita tidak sadari bahkan. Tetapi bagaimana kita, apa yang kita utamakan dalam hidup ini. Bagaimana kita memperlakukan orang lain. Bagaimana kita memperlakukan Alkitab. Anda ingin anak-anak yang membaca Alkitab? Bagaimana Anda memperlakukan Alkitab? Ya. Bagaimana Anda bersikap terhadap kebaktian dan gereja? Apakah Anda mementingkan bergereja, datang kebaktian? Itu akan berpengaruh kepada bagaimana anak-anak Anda mementingkan hal itu atau tidak. Ya, jadi bagaimana Anda tentang uang, apakah Anda meninggikan uang di atas segala-galanya? Apakah Anda berani untuk berbuat curang demi uang? Nah, anak-anak Anda akan lihat itu. Dan mereka seringkali, lebih sering daripada tidak, akan menyerap itu ke dalam diri mereka. Ya. Oleh karena itu, Amnon kita melihat di sini, dia sebenarnya benih-benihnya sudah ditaburkan oleh Daud sendiri. Ya. Dan ketika Tuhan bilang bahwa, "Hei Daud, aku akan mendatangkan masalah dari keluargamu sendiri."
Itu bukan kayak Tuhan yang lalu bikin Amnon jadi robot untuk memperkosa si Tamar, tidak gitu. Amnon melakukannya atas kehendak bebas dia sendiri, tapi Tuhan sudah tahu itu. Dan ketika Daud ya berzina dengan Batsheba, itu semakin mengokohkan Amnon dalam kelemahan dia terhadap perempuan yang dia pelajari dari bapaknya sendiri. Gitu. Dan tindakan Daud di situ memberikan sedikit pembenaran lah kepada Amnon dalam dirinya gitu ya. Tentu tidak benar di hadapan Tuhan, tapi mendorong dia untuk uh, tidak memiliki pertahanan yang cukup di sini secara rohani. Oke. Dan Tamar ya protes, dia berseru, dia berkata, pertama dia minta Amnon pikirkan tentang dirinya sendiri, kemanakah akan kubawa kecemaranku? Ya, karena kalau kakaknya memperkosa dia, ya, lalu dia tidak perawan lagi tentunya, ya, maka dia akan tercoreng. Ya. Lalu dia berbicara tentang Amnon sendiri, engkau akan dianggap sebagai orang yang bebal, begitu. Dan terakhir dikatakan, dia sudah bicara sama raja saja, dia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu. Nah, kita tidak tahu apakah ini hanya taktiknya si Tamar saja, ya, tapi sebenarnya secara hukum Taurat mereka tidak boleh menikah, begitu. Atau bisa jadi, ya dia berharap bahwa ya mungkin suatu pengecualian karena tidak semua orang mengikuti hukum Taurat, jadi bisa saja mereka melanggar hukum Taurat karena hal itu. Tapi intinya lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh Amnon di sini. Tapi Amnon tidak mendengar dia, memperkosa dia, suatu kejahatan di mata Tuhan yang sangat besar. Tapi ayat 15 perhatikan. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu. Bahkan lebih besar benci yang dirasakannya pada gadis itu daripada cinta yang dirasakannya sebelumnya. Nah, inilah yang memberitahu kita bahwa sebenarnya bukan cinta yang sejati yang dimiliki Amnon, tetapi adalah hawa nafsu, saudara-saudara. Hawa nafsu, dan dia tidak benar-benar mengasihi Tamar sehingga ketika hawa nafsunya dipuaskan, maka yang timbul adalah malah kebencian, saudara. Mungkin karena Tamar tidak dengan tanda kutip suka rela memberikan dirinya, mungkin Tamar berontak-berontak dan lain sebagainya. Tapi intinya sebagai seorang laki-laki, banyak laki-laki yang seperti Amnon, dia akan push ya, dia akan mendorong dan mencoba untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dari hawa nafsunya ini, bagaikan seorang pemburu begitu. Tapi begitu dia sudah mendapatkannya, dia sudah merasa terpuaskan dan dia akan beralih kepada target selanjutnya. Ya. Nah, oleh karena itu saya menasihatkan kepada orang-orang muda, ya terutama perempuan-perempuan muda ya. Tentu saya menasihatkan laki-laki muda juga, jangan seperti Amnon. Jangan seperti Amnon, hormati Tuhan, hormati pernikahan. Tapi bagi perempuan-perempuan saya menasihati juga karena seringkali perempuan adalah garis pertahanan di sini. Dan kalau misalnya teman Anda, pacar Anda ya mengajak Anda untuk intim sebelum nikah, ya untuk menikmati ya, keintiman yang seharusnya di dalam pernikahan ini. Ya, jangan mau. Jangan mau. Kalau Anda benar-benar mengasihi dia, jangan mau. Kalau dia benar-benar mengasihi Anda, dia akan paham bahwa ini tidak benar. Ini tidak benar. Dan kenapa? Ya karena sesuatu yang kita dapatkan ya sebelum pernikahan, maka ya, tidak ada suatu jaminan bahwa itu akan berlanjut kepada pernikahan. Ya. Nah, kalaupun ada yang berkata, oh tapi saya ada intim, dan saya yakin kami akan menikah habis itu. Ya. Itu pun salah. Kalaupun misalnya Anda menikah setelahnya pun, tetapi Anda berdua sudah berani untuk melanggar firman Tuhan sebelum Anda menikah. Lalu apa garansinya bahwa Anda tidak akan melanggar firman Tuhan setelah menikah? Gitu. Seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berani melakukan seks sebelum menikah, kenapa mereka tidak akan berani melakukan seks di luar nikah setelah mereka menikah? Nah, ini adalah pertanyaan yang sangat penting untuk dijawab. Ya. Oke. Nah, Tamar tahu bahwa ketika si Amnon mengusir dia, ini lebih parah lagi karena mestinya Amnon setelah dia bersetubuh dengan Tamar, ya dia menikahi Tamar, begitu. Mestinya sesuai hukum Taurat dia harus menikahi Tamar, dan tetapi ketika Amnon mengusir dia, ya ini katanya lebih jahat lagi karena pada zaman itu status Tamar kalau dia sudah diperkosa seperti ini dan dia sudah tidak perawan lagi, ya di zaman itu seringkali dia sulit untuk menikah nanti. Ya. Tapi kita baca ayat 17. Dipanggilnya orang muda yang melayani dia, katanya, suruhlah perempuan ini pergi daripadaku dan kuncilah pintu di belakangnya. Gadis itu memakai baju kurung yang maha indah, sebab demikianlah putri-putri raja yang masih perawan berpakaikan baju kurung panjang. Kemudian pelayan itu menyuruh dia keluar lalu mengunci pintu di belakangnya. Lalu Tamar menaruh abu di atas kepalanya, mengoyakkan baju kurung yang maha indah yang dipakainya,
meletakkan tangannya di atas kepalanya dan pergilah ia sambil meratap dengan nyaring. Bertanyalah Absalom kakaknya kepadanya, apakah Amnon kakakmu itu bersetubuh dengan kau? Maka sekarang adikku diamlah saja. Bukankah ia kakakmu? Janganlah begitu memikirkan perkara itu. Lalu Tamar tinggal di rumah Absalom kakaknya itu seorang diri. Ketika segala perkara itu didengar Raja Daud, sangat marahlah ia. Dan Absalom tidak berkata-kata dengan Amnon, baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik. Tetapi Absalom membenci Amnon, sebab ia telah memperkosa Tamar adiknya. Oke. Diusir secara paksa oleh Amnon, maka Tamar terpaksa keluar. Dan dia mengoyakkan jubahnya di sini sebagai tanda perkabungan dan juga secara simbolis. Karena katanya kita membaca bahwa Tamar sebagai seorang putri raja yang masih perawan memakai baju kurung yang maha indah. Di dalam bahasa aslinya baju kurung yang maha indah di sini gambarannya adalah baju yang sampai ke mata kaki, saudara-saudara Tuhan. Jadi sangat tertutup. Jadi untuk menggambarkan bahwa mereka masih perawan. Dan percaya atau tidak, apa yang kita pakai, pakaian kita menunjukkan atau memberi pesan sesuatu tentang diri kita. Nah, banyak orang tidak mau percaya akan hal ini, tapi iya benar. Bahkan para desainer, fashion designer tahu akan hal ini. Makanya mereka menghabiskan begitu banyak uang untuk mendesain berbagai hal. Apa yang kita pakai memberitahu sesuatu tentang diri kita. Oleh karena itu kembali ke tema pakaian tadi ya. Kalau ada perempuan yang pakai dengan memperlihatkan tubuhnya segala macam, apa yang sedang Anda ingin sampaikan tentang diri Anda kalau begitu? Kita masih ingat di dalam kitab Amsal, dikatakan di situ, di Amsal pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-10, Amsal 7 ayat 10 saya bacakan, maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal. Wow. Perhatikan, garis bawahi istilah ini, berpakaian sundal. Jadi ada perempuan yang bisa berpakaian sundal. Berpakaian sundal maksudnya pakaian dia menunjukkan bahwa dia adalah seorang perempuan sundal. Gitu. Bagaimana pakaian bisa memperlihatkan itu? Ya, seperti yang dikatakan, Anda akan memperlihatkan apa yang Anda jual. Kalau Anda jual jam tangan, toko Anda akan pajang jam, begitu kan? Kalau Anda jual mobil, Anda akan di showroom mobil, Anda akan memperlihatkan mobil. Kalau Anda menjual apa lagi, saudara-saudara? Nah, kalau seorang perempuan sundal, apa yang dia jual? Dia menjual tubuhnya. Ya, dia menjual tubuhnya. Oleh karena itu, apa yang akan dia perlihatkan? Berpakaian sundal, ya, berpakaian yang memperlihatkan apa yang dia perdagangkan, begitu. Apa yang dia perdagangkan yaitu tubuhnya sendiri dengan cara yang tidak benar di sini. Nah, oleh karena itu kembali lagi ke 2 Samuel pasal 13. Waktu itu gadis-gadis yang masih perawan memakai baju kurung yang maha indah, tapi Tamar karena dia sudah diperkosa dan sebagainya, dia merobek bajunya. Jadi secara simbolik ingin menyatakan bahwa ini sudah tidak ini lagi, tidak cocok lagi dengan saya, begitu. Dan secara tradisional ketika pengantin menikah ya, secara tradisional apalagi di dunia barat, pengantin perempuan memakai baju putih. Nah, baju putih itu untuk melambangkan bahwa dia suci. Dia suci, dia menjaga dirinya gitu. Dan sampai hari ini tentu tradisi ini masih dilanjutkan. Begitu banyak berjuta-juta orang tiap tahunnya menikah, pengantin perempuannya pakai baju putih yang cantik. Namun sayang sekali saudara Tuhan, banyak yang tidak lagi sesuai dengan apa yang disimbolkan oleh baju itu. Bahkan baju pengantin perempuan hari ini banyak yang dalam tanda kutip pakaian sundal juga sebenarnya. Saya masih ingat waktu saya mau menikah dengan istri saya, kami ada lihat-lihat baju, dan kebanyakan baju pengantin kami sangat tidak cocok. Kenapa? Karena baju pengantinnya itu sangat mempertontonkan, ya istilahnya, ya tadi dalam tanda kutip itu, bagian-bagian perempuan yang mestinya untuk suami dan istri begitu. Nah, ada orang yang berpikir, wah biarlah si perempuan pada hari dia menjadi pengantin, tampil wah, tampil megah, tampil wow, mewowkan penonton. Tapi saudara kasih Tuhan, apa gunanya itu gitu? Apa gunanya itu? Bukankah justru pada hari pernikahan dia sedang seorang perempuan berkata, aku menjadi milik suamiku, dan perempuan berkata, laki-laki berkata, aku menjadi milik istriku, dan kenapa justru pada hari si pengantin perempuan menjadi milik suaminya, dia malah menjajakan dirinya kepada semua orang yang menonton dia begitu? Ya, memperlihatkan dalam tanda kutip aset-asetnya begitu kan? Kalau saya meminjam istilah duniawi gitu kan, memperlihatkan aset-asetnya. Dan banyak sekali baju pengantin seperti itu. Ya, baju pengantin yang putih yang mestinya melambangkan apa? Kesucian, ya kekudusan, ya sudah berubah total. Dan oke, kita membaca tadi mengenai baju kurung dari gadis-gadis di sini. Nah,
Absalom, yang menarik sekali bahwa Absalom rupanya bisa langsung mengira tanpa perlu Tamar cerita, dia sudah tahu apa yang terjadi. Mungkin sekali lagi kita Alkitab tidak jelaskan, tapi barangkali Amnon sudah punya reputasi mengenai hal-hal seperti ini. Dan Absalom tidak berbicara apa-apa dengan Amnon. Nah, ini yang bahaya justru. Ini yang bahaya, tapi dia membenci Amnon. Nah, bagaimana reaksi Daud? Ayat 21, Daud sangat marah katanya. Ya, sudah pasti Daud sangat marah, tapi ternyata dia tidak melakukan apa-apa. Mestinya berdasarkan hukum Taurat, Amnon dihukum mati. Yang memperkosa seorang perempuan, dia harus dihukum mati. Itu adalah hukum Taurat. Tetapi Daud tidak melakukannya. Dan sekali lagi, dosa Daud bisa jadi membuat dia ragu untuk menghukum Amnon karena dia melihat dirinya sendiri. Dia teringat akan kejahatan dia sendiri, dan itu membuat dia tidak memiliki tekad hati untuk menjalankan hukuman itu. Ya, jadi ketika kita berdosa, itu juga menghilangkan kemampuan kita untuk menjadi hakim yang baik sebenarnya. Wow, kita melihat di sini. Dan gagalnya Daud untuk menghukum Amnon di sini akan berbuah kepada tragedi selanjutnya. Nah, kita akan overtime nih ya. Saya melihat karena cukup panjang pasal ini, tapi nggak apa-apa, kita akan coba selesaikan di sini. Pasalnya yang masih pasal 13 tentunya, ayat yang ke-23. Setelah lewat 2 tahun, Absalom mengadakan pengguntingan bulu domba di Baal Hazor yang dekat kota Efraim. Lalu Absalom mengundang semua anak raja. Ketika Absalom menghadap raja, lalu berkata, hambamu ini mengadakan pengguntingan bulu domba, kiranya raja dan pegawai-pegawainya ikut bersama-sama dengan hambamu ini. Tapi raja berkata kepada Absalom, maaf anakku, jangan kami semua pergi, supaya kami jangan menyusahkan kau. Lalu Absalom mendesak, tapi raja tidak mau pergi, ia hanya memberi restu kepadanya. Kemudian berkatalah Absalom, kalau tidak, izinkanlah kakakku Amnon pergi berserta kami. Tapi raja menjawabnya, apa gunanya ia pergi bersama-sama dengan kau? Tetapi ketika Absalom mendesak, diizinkannya Amnon dan semua anak raja pergi beserta dia. Lalu Absalom memerintahkan orang-orang yang demikian. Perhatikan, apabila hati Amnon menjadi gembira karena anggur, dan aku berkata kepadamu, paranglah Amnon, maka haruslah kamu membunuh dia. Jangan takut. Bukankah aku yang memerintahkannya kepadamu? Kuatkanlah hatimu dan tunjukkanlah dirimu sebagai orang yang gagah perkasa. Orang-orang Absalom memperlakukan Amnon seperti yang diperintahkan Absalom. Lalu bangunlah semua anak raja itu, mereka menaiki bagalnya masing-masing dan melarikan diri. Mereka masih di tengah jalan ketika kabar sampai kepada Daud demikian. Absalom telah membunuh semua anak raja. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos. Oke, baik, kita stop sampai sana dulu. Absalom tidak berbicara dengan Amnon, tidak marah-marah sama dia, tidak gimana juga. Tapi itu justru yang berbahaya karena dia memendam kebenciannya dalam hatinya. Dan dia merencanakan balas dendam ya, sampai 2 tahun bahkan. Ya. Sementara Tamar tinggal di rumahnya. Tamar tinggal di rumah Absalom, dan kita tidak membaca lagi tentang Tamar. Tamar tidak disinggung lagi dalam Alkitab. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Apakah dia menikah atau tidak? Kemungkinan besar tidak. Apalagi setelah Absalom memberontak ya, dan gagal dan Absalom mati, kita tidak tahu apa yang terjadi dengan Tamar setelah itu. Dan ini hal yang sangat menyedihkan tentunya ya. Dan apakah seorang wanita itu perawan atau tidak? Ya, seringkali menjadi topik perdebatan juga mengenai menikahi seorang perempuan. Menikahi seorang perempuan yang perawan atau tidak. Ada laki-laki yang berkata, saya hanya mau menikah dengan perempuan yang perawan. Oke, boleh-boleh saja, tapi kita harus fair. Kalau begitu laki-lakinya juga harus perjaka, gitu kan? Atau istilahnya laki-lakinya juga jangan sudah berhubungan intim, begitu. Ya, yang sering terjadi adalah tidak fair. Misalnya laki-lakinya berkata, saya mau menikah dengan perempuan yang perawan, tapi laki-lakinya sendiri sudah main sana kemari, sudah tidak perjaka lagi. Nah, itu tidak fair kalau begitu. Ya. Nah, kemudian kita harus paham juga bahwa ada perempuan yang dia tidak perawan bukan karena kesalahan dia, seperti Tamar di sini. Nah, untuk perempuan-perempuan yang seperti ini, sebenarnya nilai mereka tidak kurang sama sekali dari perempuan yang perawan, karena bukan kesalahan mereka sebenarnya, bukan maunya mereka untuk melanggar firman Tuhan. Jadi sebenarnya nilai keperawanan itu bukan pada fisiknya atau selaput darahnya atau himen ya dalam bahasa kedokteran, bukan pada itu, tetapi nilai keperawanan lebih kepada hati seorang perempuan. Nah, hati yang taat pada Tuhan, hati yang menjaga kekudusan, itu yang lebih penting sebenarnya daripada fisik, selaput darahnya, begitu ya, atau himennya yang bisa rusak karena berbagai hal, bisa karena olahraga yang ini atau suatu kecelakaan atau lain sebagainya. Ya. Tapi yang lebih penting adalah hati
hati seorang perempuan dan hati seorang laki-laki. Ya, jadi bukan hanya hati perempuan yang harus kita selidiki, hati laki-laki juga. Makanya saya bilang tadi, kalau mau fair, kalau seorang laki-laki mencari perempuan yang hatinya tadi benar, ya hati dia juga benar dong. Mesti benar dong, gitu kan. Dan kita juga harus memberikan ruang bagi orang untuk bertobat. Ya, ada laki-laki maupun perempuan yang mungkin pernah jatuh dalam dosa seksual, namun mereka bertobat. Jadi mereka mengembalikan hati mereka ke posisi yang benar lagi. Nah, maka ini pun kita bilang sebenarnya jauh lebih bagus daripada orang yang tidak memiliki hati yang benar. Sekalipun ada loh orang yang perawan, tapi sebenarnya hatinya nggak benar gitu. Dan mungkin dia tetap perawan karena tidak ada kesempatan saja. Atau dia tetap perjaka karena tidak ada kesempatan. Seperti tadi kita baca di awal, Amnon. Ya. Amnon itu jatuh cinta tergila-gila dengan Tamar, tapi dia merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai Yonadab kasih dia kesempatan. Gitu. Tapi sebenarnya hati Amnon itu sudah nggak benar. Kalau misalnya dia nggak dapat kesempatan pun, sebenarnya hati dia hati yang nggak benar gitu. Kalau dia akhirnya menikah dengan perempuan lain pun, dia tetap menikah dengan hati yang tidak benar. Gitu. Makanya bisa jadi ada juga ya laki-laki dan perempuan yang dalam tanda kutip secara teknis perawan, tetapi hatinya tidak benar, hatinya tidak kudus sebenarnya. Gitu. Mungkin dia tidak ada kesempatan aja gitu untuk berzinah. Tetapi kalau kesempatan itu muncul, dia akan muncul. Nah, yang lebih penting adalah hati. Ya, jadi kalau hati kita benar, hati kita kudus di hadapan Tuhan, kita menjaga kekudusan, ya tentu kita akan mencoba juga menjaga kekudusan tubuh kita, gitu, baik laki-laki maupun perempuan. Dan itu yang nilainya tinggi sebenarnya. Ya bukan masalah selaput darahnya, bukan masalah fisiknya, walaupun itu adalah simbol, ya itu adalah simbol dari hatinya, begitu. Simbol dari hatinya. Ya, oleh karena itu, ya saya menyinggung ini karena kita bicara soal Tamar tadi kan. Tamar dia sepertinya tidak menikah, kita tidak tahu. Dia tinggal di rumah ini karena di zaman itu sulit bagi dia untuk menikah mungkin. Yang sebenarnya sangat disayangkan gitu. Karena Tamar adalah dari yang kita baca sedikit mengenai dia adalah wanita yang baik-baik saja dan dia tidak mau bersetubuh dengan Amnon kakaknya dan lain sebagainya di sini. Dan itu membuat Absalom marah sekali tentunya. Yang kita baca dia merancangkan balas dendamnya sampai 2 tahun kita membaca di sini ya, 2 tahun. Dan kita melihat bagaimana dia merancang ini dan dia kembali memanipulasi bapaknya. Jadi Daud di sini terlihat lemah karena dosa dia membuat dia lemah. Ya seringkali orang kompensasi. Ketika Daud kurang memperhatikan anak-anaknya karena dia punya banyak istri, anaknya begitu banyak, kurang memperhatikan mereka, dia kompensasi dengan memanjakan mereka. Oleh karena itu hampir tidak pernah Daud berkata tidak kepada anaknya. Dan Absalom kembali memanipulasi dia. Dia bikin pengguntingan bulu domba. Pengguntingan bulu domba itu kayak semacam ya acara yang besar, acara yang meriah, acara yang sukacita, ya. Dan dia bikin makan-makan. Dia mau undang katanya di sini raja dan semua pegawainya. Nah, ini banyak sekali ya, raja dan semua pegawai. Dan sebenarnya Absalom sudah punya taktik ya. Karena dia tahu bahwa kalau dia undang raja dan semua pegawai, itu orangnya banyak sekali. Tentu Daud akan berpikir, nggak mungkin lah. Kalau saya datang semua, ini bangkrut anak saya, begitu kan. Jadi, Absalom sudah memperhitungkan bahwa Daud akan menolak, begitu. Daud akan menolak, dan memang Daud menolak. Dan lalu dia bilang, ya sudah, kalau gitu kirim saja Amnon. Ingat bahwa Amnon adalah putra mahkota. Jadi, kehadiran Amnon bisa diargumentasikan mewakili bapaknya. Ya. Tetapi Daud sebenarnya sini agak sedikit curiga. Daud berkata, apa gunanya ia pergi bersama-sama dengan engkau? Begitu. Nah, tapi rupanya didesak-desak terus oleh Absalom. Akhirnya dia izinkan Amnon untuk pergi beserta dengan semua anak raja yang lain, katanya di sini. Dan mungkin Daud berpikir bahwa dia mengirim semua anak raja untuk menjaga Amnon juga. Bahwa kalau dia kirim Amnon sendiri saja, mungkin bahaya. Gitu. Tapi kalau dikirim bersama dengan semua anak raja yang lain, ya tentu Absalom tidak akan berani macam-macam. Ya kan? Karena kan ada banyak saksi gitu. Masa Absalom mau bunuh semua adiknya? Kan nggak mungkin. Itu pemikiran Daud gitu ya. Tetapi rupanya tekad hati Absalom keras ya, dan dia menyuruh anak buahnya untuk membunuh Amnon, dan itu dia lakukan gitu ya. Dan ini adalah pembunuhan. Dan sekali lagi, saudara kasih Tuhan, dari mana Absalom bisa belajar ini? Ya, bukankah dia memiliki contoh bapaknya Daud yang membunuh Uria? Ya. Dan Absalom membunuh kakaknya Amnon, ya. Dan semua anak raja yang lain lari. Dan akhirnya tersiar kabar di Yerusalem, di ayat yang ke-30 tadi. Ada tersiar rumor bahwa Absalom telah membunuh semua anak raja. Nah,
rumor ini tidak berasal dari Baal Hazor, tempat si Absalom sedang menggunting bulu domba. Kenapa? Karena tidak mungkin ada berita yang lebih cepat dari larinya anak-anak raja ke Yerusalem. Ingat waktu itu belum ada WhatsApp, belum ada ini ya, telepon, handphone dan lain sebagainya. Jadi kabar tercepat itu kan mestinya datangnya dari Baal Hazor, ketika anak-anak Daud lari semuanya kan. Tapi sebelum anak-anak ini sampai, kok Daud sudah bisa dengar kabar begini? Berarti kabar ini bukan yang berasal dari Baal Hazor, tapi ini adalah rumor yang berkembang. Rumor yang berkembang bahwa rupanya banyak orang sudah curiga dengan tindakan Absalom mengundang semua anak raja, dan sudah mulai ada desas-desus rumor, wah Absalom ke sana pasti untuk balas dendam, pasti dengan perginya semua anak pasti semua anak akan dibunuh dan lain sebagainya gitu. Jadi sudah ada rumor seperti itu bahkan. Nah, ayat 31 ya kita baca di sini, 31 dan seterusnya. Lalu bangunlah raja, dikoyakkannya pakaiannya dan berbaring di lantai, dan semua pegawainya yang hadir padanya mengoyakkan pakaian mereka. Maka berbicaralah Yonadab anak Simea, kakak Daud, katanya, janganlah tuanku menyangka bahwa semua orang muda anak raja itu telah dibunuh, hanya Amnon yang mati, sebab hal itu telah terlihat pada air muka Absalom sejak Amnon memperkosa Tamar adiknya. Jadi janganlah tuanku raja menaruh pikiran dalam hatinya bahwa semua anak raja itu sudah mati, sebab hanya Amnon yang mati. Absalom melarikan diri. Ketika orang yang berjaga-jaga melayangkan pandangnya, maka terlihatlah olehnya sejumlah besar orang datang dari jurusan Horonaim sepanjang sisi pegunungan. Berkatalah Yonadab kepada raja, lihat anak-anak raja datang, benar seperti kata hambamu ini. Baru saja ia habis berkata-kata, datanglah anak-anak raja itu. Mereka menangis dengan suara nyaring. Juga raja dan semua pegawainya menangis dengan amat keras. Absalom telah melarikan diri dan telah pergi kepada Talmai bin Amihur, raja negeri Gesur, dan Daud berduka cita berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Absalom telah melarikan diri dan telah pergi ke Gesur. Ia tinggal di sana 3 tahun lamanya. Lalu raja tidak lagi marah terhadap Absalom, sebab kesedihan hatinya karena kematian Amnon telah surut. Katanya sini ya. Wow, muncul lagi satu orang sosok di sini, yaitu Yonadab yang tadi sudah kita baca. Dan ini sangat menarik ya, Yonadab ini luar biasa. Tadinya di awal cerita kita membaca, dia menasihati Amnon untuk berpura-pura sakit, yang memberikan kemungkinan bagi Amnon untuk memperkosa Tamar. Nah, kita tidak tahu apakah memang dari awal Yonadab memaksudkan Amnon memperkosa Tamar atau tidak, gitu. Tapi kita baca di sini lagi, Yonadab muncul lagi. Yonadab ini orang yang dalam tanda kutip cerdik tadi itu. Ya, rupanya dia mengklaim bahwa dia sudah bisa melihat dari air muka Absalom, bahwa Absalom akan membunuh Amnon, sehingga dia yakin bahwa hanya Amnon yang dibunuh. Apakah karena Absalom ada kasih tahu jalan cerita ini kepada Yonadab atau tidak, kita tidak pasti ya. Tetapi bayangkan, dia ini temannya Amnon. Ya, di awal kan dikatakan dia teman Amnon, dia sahabat Amnon, tapi dia tahu Amnon akan dibunuh. Tapi dia tidak berbuat apa-apa untuk Amnon. Jadi sahabat apa ini? Sahabat yang nomor 1 menjerumuskan ke dalam dosa. Nomor 2 tidak menolong ketika Amnon mau dibunuh dan lain sebagainya. Wow, ini kalau ada orang punya teman seperti ini nggak perlu musuh lagi lah. Saudara Tuhan. Ini luar biasa ya. Dan tadinya Raja Daud dan semua pegawai berpikir semua anak raja sudah dibunuh. Tapi ternyata tidak. Ya, ternyata tidak. Dan seperti diperkirakan oleh Yonadab, semua anak yang lain datang sampai mereka nangis karena bayangkan satu saudara membunuh dengan yang lainnya. Ya, ini pasti hal yang sangat mengerikan. Mereka menangis dan ada semacam kelegaan. Jadi mestinya matinya Amnon itu kan bikin sedih. Tetapi karena tadinya dikira lebih parah lagi semua anak mati, tapi ternyata tidak jadi gitu kan. Hanya Amnon yang mati. Jadi kayak ada kelegaan, sedikit kelegaan. Jadi matinya Amnon itu jadi oleh karena semua peristiwa ini settingannya jadi malah lega gitu. Lega karena hanya Amnon yang mati, yang lain nggak mati gitu. Ya. Dan entah ini disengaja atau tidak sengaja, tapi ini mungkin efek yang diinginkan Absalom juga atau berpengaruh positif pada Absalom karena jadi Daud tentunya dia sangat marah sama Absalom, tapi kemarahan dia kepada Absalom sedikit ditumpulkan karena tadinya dia kira Absalom lebih jahat lagi membunuh semua adiknya gitu kan. Tapi ternyata tidak gitu. Jadi kesedihan Raja Daud yang tadinya sudah sangat sedih karena dianggap semua anaknya mati, menjadi kayak suatu kelegaan bahwa ternyata tidak hanya Amnon yang mati ya. Padahal ya perbuatan Absalom ini juga patut dihukum. Dan Absalom mungkin berpikir saya hanya melaksanakan penghukuman Tuhan karena Amnon mestinya mati. Tapi ingat Alkitab selalu mengajarkan apa? Pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Oleh karena itu kita perlu menunggu Tuhan untuk membalaskan, bukan untuk mengambil pembalasan dalam tangan kita sendiri.
Dan sebagai akibatnya, Absalom harus lari. Ya tentu Absalom lari. Semua anak Daud lari, Absalom juga lari. Tapi arahnya beda. Semua anak Daud lari ke Yerusalem, Absalom lari ke kakeknya. Rupanya ya, lari ke kakeknya. Ingat kakeknya adalah Raja Gesur, ya Talmai. Ya, dan dia lari ke sana. Dan Daud berduka cita berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Jadi Daud berduka cita karena matinya Amnon. Ya, bagaimanapun juga Daud memang mengasihi semua anak-anaknya. Kita akan lihat nanti dia mengasihi Absalom juga. Dia mengasihi Absalom bahkan sampai Absalom mati. Absalom, ya nanti kita akan lihat ya. Kasih dia kepada Absalom besar. Kasih Daud kepada Amnon juga besar. Kita tidak meragukan bahwa Daud sangat mengasihi anak-anaknya. Tetapi dia kurang berhikmat ya, di dalam mendidik mereka. Banyak sekali pelajaran yang kita tarik di sini. Baiklah kita menerapkannya apapun itu di dalam kehidupan kita. Oke, sampai sini dulu. Kita tunggu sesi selanjutnya. Masih bersama dengan saya Dr. Stephen Ensan Liao. Sampai berjumpa. Maranatha.